Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur. Sore hari ini saya Tika Amsar hadir kembali untuk menemani Anda di program Erlangga Forum. Program Erlangga Forum ini adalah program podcast interaktif ya, yang menghadirkan narasumber bereputasi nasional maupun internasional dengan topik terkini, relevan untuk diperbincangkan dan disiarkan langsung secara daring dari studio podcast Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, dan juga dipancarluaskan disiarkan juga serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia, Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan sahabat Jawa Timur, hari ini nanti kita akan membahas tentang rakyat sehat, negara kuat. Inilah tema pembahasan kita selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore nanti. Dan tentunya akan hadir sebagai pembicara ataupun narasumber kita sore hari ini. Akan hadir nantinya ada Profesor Dr. RR Sri Panca Madiawati, Dokter Hewan MSI, selaku Wakil Direktur 2 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Juga akan hadir sebagai pembicara Profesor Dr. Teresia Indah Budi S. Dr. Gigi MKes, Koordinator Program Studi Magister Imunologi Sekolah Pasca Sarjana UNER. Juga akan hadir Dr. Nuri Herawati, Dokteranda IC MSI MSc, selaku Koordinator Program Studi Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan juga hadir nantinya sebagai narasumber atau pembicara juga ada Dr. Nimade Soekartini SEMSI MIDEK, selaku Koordinator Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan tentunya hari ini nanti yang akan menemani saya ada host dari Erlangga Forum, yakni Koordinator Program Studi Magister Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Ada yang sudah kenal mungkin? Ya, akan hadir sebagai host kita sore hari ini Dr. Prawitra Talib SHMH. Assalamualaikum, selamat sore Pak Prawitra. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Tika. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini biar gampang nyebutnya. Ya. Kalau Prof Parto, Cak Parto atau Prof Jojo, kalau saya Cak Wit saja kan. Oh, Cak Wit. Nah, gitu. Oke. Lebih gampang nyebutnya gitu. Lebih gampang, ya. Iya. Oke. Baik, sekarang kita menyapa Pak Prawitra dengan Cak Wit gitu ya. Aduh, kalau mungkin sahabat-sahabat Jawa Timur sudah sering mengetahui kalau sudah ngomongin tentang Pak Prawitra dari UNER atau sekarang disapa dengan Cak Wit, ini selalu identik dengan topi khas koboynya begitu ya. Cuman ini background ini lagi di mana sih? Itu lagi di sebuah tempat yang kayaknya teduh banget ya kalau saya lihat itu. Iya kan, kita harus cari suasana yang sejuk-sejuk, adem-adem, khusus untuk menambah imun. Apalagi temanya sekarang ini sore ini kan rakyat sehat. Mencari kesehatan itu tidak saja kesehatan lahir, tapi juga kesehatan batin. Bagaimana caranya mencari kesehatan secara batin ya ini? Cari yang adem-adem, banyak pohon, banyak oksigen. Apalagi cuacanya kalau di Surabaya saat ini sangat mendukung, mendung gitu, mendung tak berarti hujan, karena mendung tapi tanpa hujan kan begitu. Ini memang untuk menambah imun supaya tambah sehat, rakyat sehat. Nah, khusus untuk tema sore hari ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk memandu diskusi atau obrolan kita sore hari ini di program Erlangga Forum, sepenuhnya saya serahkan kepada Cak Wit. Silakan Cak Wit. Iya, terima kasih Mbak Tika. Alhamdulillah sore hari ini para pendengar sekalian, para hadirin dan hadirat, telah hadir semua narasumber kita yang akan menjadi narasumber pada acara sore hari ini. Yang pertama izin saya menyapa dulu. Assalamualaikum Prof Panca. Waalaikumsalam Cak Wit, panggilan akrab ya. Iya Prof. Assalamualaikum Prof Panca.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. Bu Tere, Prof. Tere. narasumber kita yang pertama telah hadir di sini, Prof. Panca. Yang kedua di sini telah hadir pula narasumber kita yang kedua, Prof. Teresia Indah Budi. Selamat sore, Prof. Tere. Sore. Saya Alhamdulillah. dengar. Jelas ini. Prof. Jelas Tere ya lagi, suaranya. Iya, jelas dan lagi di pantai kelihatannya. Iya. Ada Sore ini kayaknya pada kompakan cari yang seger-seger gitu, yang adem-adem gitu ya. Iya, pantainya dekat sini kok, dekat Pasca. Oh. Dan saya yakin di bawah Prof. Tere itu ada es degan di situ. Langsung metik Iya. dari pohon di belakangnya. Kupang juga. Ada kupang, wah. Waduh, dilengkap-lengkapin ya, Prof. Iya. Ini Oke. kayaknya siaran nggak lama ini. Iya. Karena keluar ini. Lapar ya akhirnya. Lapar kita, iya. Gara-gara Prof. Tere ini ya. Iya. Ya, tapi mudah-mudahan kita tetap pada right on the track karena telah hadir pula narasumber kita yang ketiga di sini, Bu Dr. Nuri Herawati. Assalamualaikum, Bu Nuri. Oh, Bu Nuri belum ada di sini, masih gangguan. Nah, ini sudah hadir Waalaikumsalam. ini. Oh, Maaf ini waalaikumsalam. saya sedang di luar kota ini. Waduh, Jadi wah, tidak cocok liburan stabil. ya. Nanti Iya, putus-putus ini. Oh, enggak apa-apa, Wah. Bu Nuri. Yang penting Ya. tetap stabil secara kesehatan. Nah, itu ya, karena rakyat sehat temanya sore ini. Gitu. Amin. Ya, ini telah hadir juga narasumber kita Ya, yang keempat. Mungkin nanti Bu- saya agak putus-putus nih. Ya, siap, Bu Nuri. Ini narasumber kita keempat ada Bu Dr. Nimade Soekartini. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Ah, Cakwit. Suara saya Alhamdulillah. cukup terdengar nggih? Sangat jelas, sangat jelas. Oke, Ya. izinkan saya menyapa Mbak Ika dan semua pemirsa suara Radio Sidoarjo. Iya. Yang saya hormati Prof. Sri Panca Madiawati selaku Wadir Direktur 2, Prof. Teresia Indah Budi selaku HPS Imunologi, dan tidak lupa kolega Mbak saya yang cantik, Mbak Dr. Nuri Herawati selaku KPS Kasih, Made. PPSDM. Matur nuwun, salam Betul. sehat semua. Salam Nah, sehat. Salam sehat semua, Mbak Tika. Ini para Ya. pembicara kita sudah lengkap hadir di sini dengan tema rakyat sehat negara kuat. Nah, jadi kalau kita berbicara judul atau tema pada sore hari ini ada makna yang mendalam. Ya. Jadi memang negara kita ini kuat harus ditopang oleh rakyat. Rakyatnya yang kuat dan sehat adalah kunci kekuatan suatu negara. Karena kalau kita lihat ini menjelang di akhir tahun harus evaluasi khususnya munculnya cobaan COVID-19. Ini kan memporak-porandakan seluruh tatanan, seluruh rencana, seluruh mimpi yang hendaknya terwujud di tahun 2021. Ini porak-poranda semua gara-gara mimpi. Namun di mana ada kesulitan, di mana ada cobaan, di situ pula ada harapan. Harapan ini muncul bersamaan dengan kesulitan, kesukaran, dan cobaan yang dialami khususnya oleh bumi pertiwi tercinta ini. Nah, untuk menjawab harapan-harapan tersebut telah hadir narasumber kita di sini, narasumber yang sangat berkompetensi di bidangnya. Yang pertama, mungkin Prof. Sri Panca Madiawati bisa memberikan secercah harapan-harapan yang dapat disampaikan kepada seluruh pendengar di Suara Sidoarjo maupun di Radio LPPL Provinsi Jawa Timur ini. Harapan-harapan apa yang dapat dijadikan pedoman untuk membangun kembali Indonesia ini supaya lebih kuat dan lebih sehat. Monggo kepada Prof. Panca, disilahkan. Terima kasih Cak Wid atas waktunya. Memang tema kali ini sangat bagus ya. Jadi rakyat kuat Indonesia, rakyat sehat Indonesia atau negara ini menjadi kuat. Ya. Jadi itu kunci bahwa rakyat, bagaimana untuk mendapatkan rakyat yang kuat ini adalah kuncinya adalah menjaga kesehatan. Nah, kesehatan kalau dari perspektif saya sebagai kompetensi saya sebagai seorang veteriner gitu ya, seorang veteriner itu adalah kita harus mengacu pada satu konsep one health atau
kesehatan, di mana merupakan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu di situ. Kita harus menjaga kesehatan itu dari sisi kesehatan manusia, kesehatan hewan, maupun kesehatan lingkungan. Dari perspektif veteriner, kesehatan hewan ini sangat penting karena dalam era pandemi, kita hampir 2 tahun ini kita mendapatkan pandemi COVID-19, di mana virus SARS-CoV-2 itu adalah dari awal ditemukan pada hewan, gitu ya, pada hewan. Nah, ini juga perlu kerja keras dari seorang dokter hewan untuk menjaga kesehatan itu dari sisi veteriner, dari sisi hewan, karena penyakit-penyakit yang muncul sekarang ini sudah banyak, hampir 70% penyakit-penyakit yang ada di Indonesia ini sudah bersifat zoonosis. Artinya apa? Artinya adalah penyakit itu berasal dari hewan yang bisa menularkan kepada manusia. Nah, ini hal ini yang penting, kerjasama antara kompetensi seorang dokter dan seorang dokter hewan. Bidang ilmu yang lain yang sangat berperan di sini adalah dari bidang epidemiologi, gitu ya. Jadi itu adalah bidang dari kesehatan masyarakat yang sangat juga membantu dalam mengelaborasi untuk menjaga kesehatan masyarakat, ya, agar dapat mendapatkan kesehatan yang prima. Ini adalah harus bekerja sama di antara semua bidang ilmu. Begitu juga dari sisi ekonomi, ya. Mungkin dalam masa pandemi ini banyak sekali rakyat yang terpuruk, gitu ya. Rakyat yang terpuruk karena kondisi misalnya tidak bisa bekerja karena kantor atau perusahaannya akhirnya harus mengeluarkan orang tersebut, sehingga kondisi itu juga akan menurunkan status imunitas, gitu ya, kemudian menurunkan daya beli. Untuk membangun imunitas ini kan butuh protein-protein hewani yang mendukung kesehatan bagi manusia itu sendiri. Mungkin itu dulu sementara, mungkin bisa ditambahkan dari segi keilmuan yang lain dari Prof. Tere di bidang kesehatan gigi, kemudian dari Dr. Made, Dr. Nuri yang di bidang ilmu ekonomi dan ilmu kesehatan, gitu ya. Monggo, Cak Talib, Cak Prawita. Ya, baik. Jadi menarik, Prof. Kalau dilihat dari awal ternyata semua bencana dan musibah yang dikarenakan COVID-19 ini berawal dari adanya hewan, gitu ya. Jadi dari hewan kemudian berkembang kepada manusia. Nah, mungkin karena adanya daya tahan dan imun manusia yang tidak kokoh atau tidak kuat yang menyebabkan tidak mampu menahan gejolak mutasi virus yang dibawa oleh hewan tersebut. Nah, di sini kebetulan sudah ada ini Kaprodi Magister Imunologi yang mudah-mudahan dan sampai saat ini satu-satunya di Indonesia. Jadi Magister Imunologi itu adalah satu-satunya di Indonesia yang ada di Sekolah Pasca Sarjana yang terakreditasi A. Nah, mungkin karena ini berkaitan dengan imun, gini ya, berkaitan dengan imun, bagaimana imun manusia itu bisa menjadi kokoh, ya, bisa menjadi kuat supaya kejadian-kejadian yang berawal dari penularan dari hewan tersebut tidak menyebar kepada manusia, karena di sini penting imun manusia harus dibangun supaya menjadi sehat. Kalau rakyatnya sehat, negara menjadi kuat. Mungkin di sini Prof. Teresia bisa memberikan pencerahan dan juga harapan kepada pendengar dan juga para hadirin yang juga menyaksikan acara Erlangga Forum ini melalui Zoom, live YouTube, ataupun media yang lainnya. Monggo kepada Prof. Teresia, disilakan. Terima kasih Pak Prawitra, ya, Bapak moderator kita yang sangat semangat ini, ya.
Selamat sore para pendengar Radio Suara Sidoarjo dan seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya, karena Suara Sidoarjo ini bisa bergema di mana-mana, gitu ya. Jadi pada sore hari ini acara yang sangat spesial sekali karena beberapa pakar hadir di sini dan juga beberapa pendengar juga sampai di sini ya. Bahwa benar sekali ya tadi Prof. Panca sudah mengatakan bahwa sistem imunitas tubuh itu harus dijaga ya. Karena imunitas tubuh ini juga merupakan salah satu kekuatan negara kita ya. Jadi negara yang kuat juga harus didukung oleh SDM yang kuat atau manusia yang kuat gitu ya. Dan saya kira pemerintah juga sudah berusaha mengatasi selama pandemi ini dengan memberikan vaksin. Nah, tapi kita harus ingat bahwa vaksin ini tujuannya adalah untuk membentuk antibodi spesifik dari virus tersebut atau membentuk antibodi dari orang tersebut. Nah, padahal imunologi atau sistem imun itu juga yang penting di masa pandemi ini adalah imunitas dari komunitas. Jadi sistem imun dari komunitas itu jauh lebih penting saat ini. Bukan cuma individual aja. Jadi komunitas kita ini juga harus imun semua. Nah, oleh karena itu kita juga harus meningkatkan sistem imun kita secara komunitas. Dengan cara satu, vaksin itu pasti benar ya. Kemudian juga dengan cara menjaga prokes tadi. Karena dengan menjaga prokes yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, ini akan membuat imunitas komunitas ya, secara komunitas ya, secara orang banyak ini akan terjaga. Nah, kalau komunitas ini imunnya terjaga, otomatis pandemi ini lama-lama akan surut. Jadi kita sekarang ini harus juga berusaha membuat sistem imun di komunitas kita supaya pandemi ini lama-lama surut, supaya virus ini sudah tidak ada lagi yang mau diinfeksi, gitu ya. Tadi ya kalau dari Prof. Panca bahwa dari hewan itu ya bisa digunakan sebagai baik, bisa menjadikan sistem imun kita turun karena dari hewan juga bisa menginfeksi ke manusia, tapi dari hewan juga bisa membuat sistem imun kita bagus. Karena dari makanan yang bergizi seperti makan telur, ya, makan daging itu juga bisa meningkatkan sistem imun kita. Itu adalah sistem imun individual. Artinya pada manusia itu. Namun yang lebih penting lagi di masa pandemi ini adalah menjaga sistem imun komunitas tadi. Itu tadi. Jadi sekarang yang misalnya yang belum vaksin, mulailah segera vaksin. Jangan takut divaksin ya, karena ada pada beberapa orang di daerah itu masih takut divaksin. Ya, karena mungkin ada rumor-rumor, nanti kalau divaksin itu dimasuki virus. Jangan khawatir, karena yang dimasukkan adalah virus yang sudah dilemahkan. Artinya hanya virus itu tujuannya untuk membentuk antibodi. Ya, justru akan membentuk antibodi. Jadi yang mungkin yang belum vaksin ya, Bapak Ibu mungkin yang di daerah, segeralah vaksin. Karena apa? Karena dengan divaksin maka semua orang ini semuanya akan terjaga sistem imunnya. Kalau semua orang terjaga sistem imunnya, maka imunitas komunitas ya secara luas ini akan terbentuk. Nah, kalau komunitas kita sudah terbentuk sistem imunnya, maka juga negara ini akan imun. Gitu ya. Negara ini mempunyai imunitas yang tinggi. Negara ini mempunyai sistem imun atau kekuatan yang tinggi. Dan hal ini yang bisa menekan pandemi. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini, pandemi akan segera berakhir supaya kita bisa normal lagi ya, supaya kita bisa bekerja secara normal seperti dulu ya, tidak seperti sekarang masih takut-takut ya. Jadi kalau semua sadar ya pada masyarakat kita, maka akan segera terbentuk sistem imunitas komunitas. Saya kira itu ya Pak Prawitra. Saya kembalikan pada Pak Prawitra. Baik, terima kasih Prof. Jadi menarik ini Prof. Imunitas komunitas. Nah, kira-kira imunitas komunitas ini sama nggak Prof dengan herd immunity yang kita sering dengar-dengar itu kan? Kenapa ada beberapa negara di Eropa misalnya ada pertandingan bola atau apa,
oh karena herd immunity-nya sudah terbentuk atau apa? Ini imunitas komunitas apakah sama Prof dengan herd immunity Prof? Ya, ya, kemungkinan memang pada negara-negara yang sudah mulai membuka komunitas itu ya, mungkin memang sudah terbentuk. Jadi imunitas komunitasnya sudah terbentuk, sehingga mereka tidak khawatir lagi berkerumun bersama itu tidak khawatir karena setiap individunya sudah bisa dicek bahwa dia mempunyai kekebalan terhadap virus ini yang kekebalannya tentunya tingkatnya yang sudah ada levelnya seperti itu. Nah, dengan demikian kalau setiap orang yang sama-sama punya sistem imun yang bagus, punya kekebalan yang tinggi, mereka bersama-sama berkerumun tidak akan menginfeksi, tidak akan menginfeksi lagi. Nah, ini bagus sekali. Jadi mungkin di negara-negara yang sudah berani membuka itu karena sistem imun komunitasnya sudah terbentuk. Betul. Nah, ini pula yang kita harapkan di Indonesia seperti itu. Iya, iya. Kita harapkan di Indonesia seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini dengan gerakan vaksin yang terus masif ya bisa terbentuk ya Prof ya. Dengan sendirinya. Nah, ini kembali kepada Prof Panca ini Prof. Ya. Tadi kan yang divaksin ini kan manusianya, Ya. orangnya. Sementara kita tahu tadi sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, kita dapat pencerahan sore ini. Ini awalnya dari hewan yang kemudian menginfeksi manusia. Apakah tidak menimbulkan suatu kondisi nanti virusnya juga bermutasi melalui hewan, kemudian nanti menginfeksi manusia, karena yang divaksin ini bukan hewannya tapi manusianya. Apakah mungkin ada fenomena atau potensi seperti ini, Prof? Ya, betul, Cak Wid. Memang proses mutasi itu bisa terjadi gitu ya melalui hewan gitu ya. Jadi makanya terjadinya mutasi-mutasi virus itu bisa terjadi melalui hewan. Oleh sebab itu peran seorang dokter hewan itu adalah mengedukasi bagi para pemilik hewan gitu ya, para pemilik hewan bahwa harus rajin untuk melakukan vaksinasi kepada hewan peliharaannya. Ini penting karena terutama tidak hanya hewan artinya biasanya sekarang ini kan trennya tidak hanya pet animal itu kucing, anjing gitu ya, tetapi hewan-hewan akuatik eksotik atau eksotik ya. Iya, eksotik itu sangat tren gitu sekarang. Nah, ini penting untuk seorang dokter hewan ini berperan aktif untuk mengedukasi para pemilik hewan, penyayang hewan ini bahwa penyakit-penyakit yang muncul pada manusia itu adalah disebabkan juga oleh hewan. Oleh sebab itu harus sadar bahwa selalu melakukan cek kesehatan bagi hewan-hewan peliharaannya. Ya. Dengan cara ya selain cek kesehatan dan vaksinasi itu sudah ada. Ya. Minimal dalam 1 tahun itu 2 kali untuk melakukan vaksinasi. Gitu ya. Itu. Jadi. Baik, tambahan ini Prof. Yeah. Kira-kira misalkan kita pecinta hewan begitu kan. Yeah. Nah, tiap hari dibersihkan, dimandiin atau apa, memang tidak divaksin begitu kan. Apa sih yang sebagai misal saya sebagai pencinta hewan, apa sih langkah preventif saya atau suplemen apa yang harus saya penuhi supaya setidaknya imunitas saya ini meningkat, kalaupun hewan itu sebagai carrier daripada virus-virus lainnya, itu virus tadi tidak menginfeksi saya selaku pemilik hewan tersebut. Nah itu bagaimana Prof? Apa yang preventif yang harus saya lakukan kalau memang saya pemilik hewan begitu? Jadi gini, Cak Wid, kalau hewan peliharaan ini biasanya kan enggak keluyuran ya, tetap di rumah gitu ya, dijaga di rumah. Ini kan jauh lebih sehat gitu ya, dia tidak berhubungan, berinteraksi dengan hewan-hewan lain liar yang ada di luar. Jadi meskipun tidak divaksin hewan itu, tapi relatif lebih aman karena terjaga di dalam rumah dan artinya lebih terisolasi lah, tidak berinteraksi dengan hewan lain. Kemudian untuk menjaga kesehatan bagi pemilik hewannya, tentunya protein hewani yang dihasilkan oleh ternak, oleh hewan kita itu sangat penting gitu ya. Ini sekedar pengalaman saya kemarin termasuk penyintas COVID gitu ya.
Saya tetap melakukan untuk meningkatkan imun itu saya selalu mengkonsumsi telur rebus. Telur rebus ini setiap hari minimal 1. Ini karena terutama putih telurnya ya, putih telurnya ini kan protein intinya tinggi gitu ya. Ini untuk meningkatkan imun bagi kita. Kemudian protein-protein hewani yang lain ya tentunya daging, kemudian daging ayam atau daging sapi itu juga penting untuk kita, tetapi karena sekarang ini umur kita dengan seiring dengan pertambahan umur itu juga konsumsi protein hewani dari daging itu juga perlu diatur gitu ya, karena nanti ini juga kebablasan ya Prof ya. Tiap hari Kenapa? pangannya sate kambing gitu, darahnya ada turun-turun itu potensinya. nanti ada pendengar kan setiap hari makan sate kambing. Kenapa? Karena Wadir 2 Sekolah Pasca Sarjana Prof Panca bilang harus mengkonsumsi daging. Tapi setiap hari pangannya sate kambing nanti Prof. Ya, makanya kan ada aturannya gitu ya, makan itu tidak terlalu secukupnya kebutuhan kita ya. Tapi kalau telur itu saya pastikan untuk 1 hari 1 itu bagus untuk peningkatan imunitas bagi kita. Berarti kuncinya ada di telur ya Prof ya. Bebas ya. Endok ayam atau telur bebek itu bebas. Berarti telur gitu ya Prof ya. Iya, betul. Nah, kenapa harus putihnya Prof? Apakah kuningnya itu tidak ada manfaatnya atau kurang manfaatnya atau lebih banyak mudorotnya itu? Iya, kalau kuningnya ini kan kolesterol ya, jadi kandungan kolesterolnya tinggi. Jadi ini juga untuk kesehatan juga kurang bagus gitu ya. Kalau makannya cuma sekali gitu enggak apa-apa, tapi kalau sering gitu ya, ini juga agak membahayakan, terutama kalau memang kita sendiri sudah kolesterolnya sudah tinggi gitu ya. Kalau kita tes kolesterol sudah untuk tingginya gini ya, wah ini harus ngerem gitu ya makanan-makanan dari yang kandungan kolesterolnya tinggi. Gitu mungkin ya. Iya, berarti rahasianya adalah putih telur. Konsumsi telur 1 kali sehari, maka berpotensi akan meningkatkan imun dalam tubuh sehingga bisa menangkal segala macam penyakit gitu ya, tolak penyakit begitu. Jadi itu rahasianya tidak begitu mahal, tidak begitu repot gitu ya. Hanya telur 1 kali sehari saja. Ya. Minimal itu. Tapi ada batasan kita juga, maksimal lah. Iya, Prof? Iya. Tidak hanya telur, artinya kan pengaruh psikis itu juga penting loh ya. Kak Wid, kita harus happy, kita harus senang gitu ya. Meskipun makan kita bergizi, tetapi hati kita sedih, hati kita, ini juga berpengaruh terhadap imunitas kita. Iya, makanya harus happy, harus tenang, kemudian harus senang. Gimana caranya biar meringankan beban mumet itu? Makanya setiap Jumat kita nonton Erlangga Forum di Sekolah Pasca Sarjana dan Radio Suara Sidoarjo. Tujuannya apa? Ya itu tadi, untuk menghilangkan kemumetan dan sebagainya. Jadi bisa tukar pikiran, tukar suasana. Begitu ya Prof ya? Siap. Nah, apalagi sekarang kita kembalikan kepada Mbak Ika untuk commercial break. Iya, baik, sebelum saya ke commercial break, ini ada yang menyapa juga ya Cawit di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Ada Bu Vina yang ada di Bluru Kidul. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Tika, juga kru dari Suara Sidoarjo, mudah-mudahan selalu sehat. Salam hormat juga untuk seluruh narasumber dari Erlangga dan mudah-mudahan selalu sehat. Nah, saya ingin menambahkan sedikit ya, tadi berkaitan dengan telur, itu selain juga baik untuk kesehatan, kalau untuk yang diet itu bisa loh ya digunakan atau dikonsumsi telur tersebut. Telur kukus ya, itu lebih enak dan lebih sehat. Boleh dicoba. Oke, boleh dicoba. Untuk diet ya, Bu Vina mengingatkan saya ini. Sama kita Mbak Tika, sama ini kita juga ini. Nah, itu dia.
Oke deh, baik, terima kasih untuk sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung. Saya juga menantikan dong untuk Anda semua, sahabat Jawa Timur, dimanapun Anda saat ini yang sedang menyimak program Erlangga Forum melalui radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Silakan untuk untuk pertanyaan Anda bisa sampaikan di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo ya 0811 309 109, atau yang mau ngobrol langsung on air juga bisa di 031 896 15 14. Dan untuk yang bergabung juga, mungkin ada yang bergabung di Zoom, silakan boleh untuk ikutan sharing juga, ataupun yang di YouTube Live Suara Sidoarjo bisa komentar ya di kolom chat. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya Cawit untuk diskusi kita sore hari ini, kita jeda dulu untuk beberapa informasi yang akan lewat. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga, dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, didukung Suara Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air hidup yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers, air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers, cara pesannya mudah, petugasnya ramah, gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ara-ara
arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat, meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Untuk info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Ya, sahabat, kembali di program Erlangga Forum. Sore hari ini kita masih bersama dengan Cawit untuk bisa melanjutkan diskusi kita sore hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Tika. Di acara ini Rakyat Sehat Negara Kuat. Ya. Kalau kita bicara rakyat ini Mbak Tika, berkaitan dengan sumber daya manusia. Ya. Nah, karena sumber daya manusianya adalah rakyat Indonesia, sumber daya manusianya Indonesia yang nanti akan mengembangkan dan membangun Indonesia tercinta ini. Jadi potensi rakyat ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Nah, berhubungan dengan sumber daya manusia, di sini sudah ada narasumber kita, ada Bu Dr. Nuri selaku Kaprodi S2 Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sekolah Pascasarjana. Cuma saya tidak tahu apakah beliau masih bisa tergabung karena tadi katanya di luar kota. Ada. Oh, ada. Bisa. Bisa. Nah, tapi mohon izin saya mematikan video, Pak. Oh, enggak apa-apa. Yang penting suara merdunya bisa terdengar ke seluruh penjuru Jawa Timur karena didengarkan oleh pendengar radio LPPL Provinsi Jawa Timur di sini. Itu suara merdunya yang penting Bu Nuri. Tidak masalah kameranya gitu ya. Nah, ini bagaimana? Ini menarik ini Mbak Tika. Kalau kita erat hubungannya ini kita kaji ya sore ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia, rakyat sehat, Indonesia kuat. Bagaimana Bu Nuri selaku Kaprodi S2 PSDM di Sekolah Pascasarjana UNER memberikan pengharapan pentingnya penguatan sumber daya manusia ini supaya Indonesia bisa menjadi lebih kuat. Monggo Bu Nuri bisa menjelaskan harapan-harapan tersebut. Baik, terima kasih Pak Pawitra. Mohon maaf ini kalau sinyalnya jelek ya. Ini masih di luar kota soalnya. Baik, kalau saya tadi dari sisi perilaku ya. Saya dari sisi perilaku dalam hal ini saya setuju sekali dengan Prof. Panca tadi bahwa kesehatan itu bukan hanya fisik ya, tapi psikis juga, mental. Dengan meningkatnya COVID ini, maka pasti akan timbul kecemasan. Nah, ini tentunya akan berpengaruh besar terhadap kesehatan mental seseorang. Nah, kadang-kadang kesehatan mental ini sembuhnya itu mungkin bisa lebih lama dari masa pandemi itu sendiri. Nah, contoh, milenial misalnya, yang dulu aktif, dia mempunyai banyak sekali kegiatan, dengan teman-temannya, dengan anggota-anggota organisasinya,
Kemudian dengan adanya COVID ini bisa dihitung berapa kali dia bisa keluar rumah. Nah, tentu ini pasti akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ada beberapa penyebab ya, penyebab kenapa sampai muncul masalah kesehatan mental ini. Yang pertama adalah kecemasan sosial, gitu ya. Takut banget lihat dengan adanya COVID ini, gitu ya. Jadi misalnya contoh gitu, naik transportasi umum menjadi takut. Saya rasa semua orang mengalami ini. Kemudian alat makan saja kita jaga supaya jangan sampai terkena virus. Lihat gambar corona aja sudah merinding, sudah takut. Nah, ini adalah contoh pengaruh dari kesehatan mental tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, penyebabnya ini bisa karena kehilangan, gitu ya, kehilangan pekerjaan. Ya, yang tentunya akan menyebabkan kesulitan finansial. Nah, ini Bu Made nanti yang akan banyak menjelaskan. Kemudian karena penurunan perekonomian, maka ini akan berpengaruh besar juga terhadap perekonomian seseorang atau kesehatan finansial seseorang. Nah, ini juga pasti akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dampaknya apa? Dampaknya adalah bisa jadi seseorang itu merasa merasa sepi, kurang bermakna, gitu ya. Kemudian dia juga jauh dari hubungan dengan teman-temannya, menarik diri dari dari sosialisasi dengan teman-temannya, gitu ya. Merasa tidak aman, dan tentu saja yang pasti adalah stres, ya. Stres karena trauma-trauma yang terjadi, apalagi kalau trauma kehilangan misalnya tulang punggung keluarga dan sebagainya, ya, ini tentu akan menimbulkan stres yang berat. Nah, ini adalah contoh bahwa kesehatan ini adalah masalah psikis, itu juga menjadi hal yang besar. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan psikis kita? Gitu ya. Ini ada beberapa dari penelitian itu menyatakan jalinlah hubungan yang baik dengan orang lain, gitu ya. Dengan meningkatkan hubungan dengan orang lain, maka ini akan memberikan dukungan emosional. Nah, mungkin dalam masa pandemi ini kita tidak bisa ketemu langsung, tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi gitu, dan media sosial, ya, sehingga kita bisa tetap tidak merasa sendiri, tidak menarik diri, gitu ya, sehingga berhubungan baik dengan orang lain ini bisa membantu menjaga kesehatan mental kita. Hal yang kedua, tentunya kita harus selalu berpikir positif, gitu ya. Cara pandang kita, menilai diri sendiri kita. Ya. Nah, ini mempersepsikan diri kita dari sudut pandang positif. Jadi ini menjadi kekuatan kita ya, untuk mengerjakan sesuatu. Jadi jangan selalu mencari kekurangan kita, tetapi pandanglah diri kita ini secara positif untuk memotivasi diri. Kemudian aktif bergerak dan rajin berolahraga. Nah, ini penting sekali. Tubuh yang aktif ini juga akan bisa memberikan kontribusi positif pada kesehatan mental. Ya, bergerak, jalan, ya rutin 20 menit sehari, ke kamar mandi, ke dapur dan sebagainya. Nah, ini bisa dengan kita keluar misalnya menghirup udara di luar ruangan, ini bisa membantu meredakan stres kalau memang ingin berolahraga, tapi tetap prokes ya. Kemudian mencari hobi baru atau keterampilan baru. Nah, ini sering banyak yang dilakukan oleh individu-individu ya. Misalnya tanaman. Selama COVID ini booming tanaman ini. Waktunya banyak, akhirnya mencari keterampilan baru. Yang nggak bisa masak, jadi belajar masak. Yang nggak bisa nanam-nanam, belajar nanam-nanam gitu. Nah, ini hal-hal yang positif yang bisa menurunkan stres gitu ya. Membantu orang lain juga. Membuat orang lain, kita akan merasa nyaman, senang ya, ketika melihat orang lain bahagia, orang lain senang karena bantuan kita.
Nah, kemudian juga seperti yang dikatakan Prof. Panca, saya setuju sekali. Konsumsi makanan bergizi yang seimbang. Seimbang loh ya, Pak Prawita. Jangan sate kambing tok gitu ya. Iya. Ini Tapi wis kebayang sate seimbang. kambing ini. Nah, karbohidratnya ada, proteinnya ada gitu ya. Kemudian juga mungkin yang terakhir adalah tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Nah, istirahat ini juga bisa membuat kita refresh kembali. Gitu. Saya rasa itu Prof. Prawitra. Kalau fisiknya sehat, mentalnya sehat, insya Allah negara menjadi kuat. Negara menjadi kuat. Jadi ingat ada gium apa? Mensana in corpore sano ya Bu Nuri ya. Iya. Nah, apa kalau tidak salah dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, betul itu? Dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Oh, kebalik saya Gitu deh. ya ini. Memang pakar gitu. SDM itu ini kan saya bukan pakar SDM, memang pakar SDM ini Bu Nuri. Jangan-jangan Pak Prawitra yang betul itu. Tapi yang jelas yang betul ini benar kata Bu Nuri tadi, mencari hobi baru, kesibukan baru. Jangan cari masalah baru gitu ya Bu Nuri ya. Betul, hobinya yang positif ya. Iya, ya positif. Karena masalah yang ada ini aja udah cukup berat ini. Jangan dicari lagi masalah yang baru. Cukup mencari kesibukan baru, hobi yang baru dan sebagainya. Sehingga apa terjadi? Kita bisa menyeimbangkan antara pikiran dan tubuh. Nah, ini memang kalau bicara gampang, tapi kalau dilakoni, dikerjakan atau diamalkan memang sedikit mengalami kendala. Kenapa? Karena saya yakin tiap orang itu kan punya punya kesibukan, aktivitas atau tingkat persoalan yang berbeda-beda. Ini juga mempengaruhi gaya hidup, gaya berpikir dan sebagainya. Tapi ya pada prinsipnya di sini kita akan berusaha memberikan spirit rakyat ini bagaimanapun caranya harus sehat seperti kata Prof. Tere tadi. Ya, gerakan vaksin. Nah, ini jangan mau kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa vaksin dan sebagainya itu ada efek-efek negatifnya atau sebagainya. Karena saya yakin saya sendiri sudah divaksin 2 kali, tidak ada gejala apapun. Ya, disuntik vaksin itu bukan berarti menghilangkan COVID, bukan begitu ya Prof. Tere ya, tapi itu secara dari dalam tubuh akan menguatkan tubuh kita, menambah imunitas kita. Betul nih Prof. Tere ya, mungkin Prof. Tere bisa menambahkan sedikit lagi nih sebelum kita masuk ke buletin Jawa Timur ini. Bagaimana sih vaksin itu bisa, bukan berarti orang yang sudah divaksin itu nggak kena COVID, ya, pasti akan kena gitu kan, tergantung daripada gaya hidup, tingkat kebersihan dan sebagainya. Tapi setidaknya melalui vaksin itu kita bisa tertangkal lebih kuat lagi lah menghadapi COVID Pak Prawitra. Jadi orang yang sudah divaksin itu kan memang dimasuki bagian dari virus ya, bukan semua tapi bagian dari virus. Nah, kemudian kalau sudah masuk itu tubuh kita ini punya namanya sistem imun untuk mengenali. Nanti kalau sudah mengenali itu, kemudian tubuh akan membentuk antibodinya. Nah, antibodi inilah yang merupakan penangkal kita, merupakan tentara tubuh kita. Jadi nanti kalau misalnya virus itu mau masuk lagi, kita sudah punya antibodinya, virus tersebut langsung segera dimatikan. Jadi langsung segera dihancurkan. Nah, jadi kalau orang yang tidak punya antibodi terhadap virus COVID ini, kalau ada virus COVID lewat, bisa masuk kalau tidak punya antibodinya. Oleh karena itu penting sekali vaksin, karena dengan vaksin tubuh kita ini sudah punya antibodi spesifik terhadap virus tersebut. Dan ini penting sekali, karena dengan semua orang sudah punya antibodinya virus tersebut, maka tadi yang saya katakan imunitas komunitas akan terbentuk, karena akhirnya semua orang kan kebal. Semua orang kan akhirnya punya penangkal. Jadi virus ini lama-lama dia akan kehilangan effortnya sendiri sudah, karena semua orang punya penangkalnya. Nah, sehingga pandemi jadi turun. Itu ibaratnya seperti itu, Pak Prawitra. Nah, jadi ini virus menarik mau infeksi apa? Karena tubuh kita sudah kuat semua. Sudah kuat. Tapi kalau kita lihat informasi dari media dan sebagainya untuk mencegah penularan kembali, libur akhir tahun, cuti panjang akhir tahun ini kayaknya ditiadakan. Bahkan ada beberapa daerah tertentu kelihatannya PPKM-nya ditingkatkan supaya bisa mencegah terjadinya lonjakan COVID. Nah, tapi itu nanti kita akan bahas itu karena nanti di situ akan dibahas juga
khususnya ada narasumber kita Bu Nimade Sukartini selaku Kaprodi Ekonomi Kesehatan ini, karena ada aspek ekonominya di situ. Kalau banyak toko ditutup kan, nah jadi seperti buah si malakama ya, mall ditutup, toko ditutup, aktivitas ekonomi dikurangi, kesehatan bisa naik, tapi kantong yang tidak sehat. Nah, atau sebaliknya, ya aktivitas ekonomi digalakkan, tapi tubuh yang rentan akan terancam krisis kesehatan. Nah ini berkaitan imunologi dan ekonomi kesehatan. Tapi itu mungkin nanti setelah kita kembalikan kepada Mbak Tika untuk Buletin Jawa Timur. Ya, baik Cawit, ini untuk sahabat Jawa Timur yang menyimak program Erlangga Forum sore hari ini. Jangan kemana-mana dulu karena nanti setelah Buletin Jawa Timur sekitar 22 menit kita akan kembali untuk melanjutkan diskusi kita di program Erlangga Forum. Pada sore hari ini tentunya masih bersama narasumber kita dan juga Cawit selaku host ya. Dan nantinya kita juga akan masih membahas tentang rakyat sehat negara kuat setelah Buletin Jawa Timur berikut ini. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188-151-KPTS-013/2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BPNKB, dan bebas BPN 2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomart, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Sahabat, salam jumpa. Saya Yuli Sulistiorini kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 19 November 2021. Awal perjumpaan kita akan saya hadirkan informasi dari Banyuwangi. Rekan Akbar Ruyana dari Blambangan FM menyampaikan kabar tentang Kabupaten Banyuwangi raih predikat Kabupaten Sehat dari Kementerian Kesehatan. Kabupaten Banyuwangi kembali dinobatkan sebagai salah satu kabupaten sehat di Indonesia. Penobatan ini ditandai dengan diserahkannya penghargaan Swasti Sabawistara tingkat nasional tahun 2021 yang dilakukan secara virtual oleh Wakil Menteri Kesehatan RI dan T. Daksono Harbuwono dalam ajang penganugerahan kabupaten atau kota sehat dan penerapan protokol kesehatan bagi tempat pengelola pangan pada Rabu kemarin. Kabupaten Sehat adalah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kota kabupaten yang telah memberikan banyak kontribusi dan komitmen besar terhadap tujuan pembangunan kesehatan. Penghargaan kategori wisata ini diraih oleh Banyuwangi untuk kedua kalinya. Wakil Menkes Dante Saksono mengatakan, penghargaan Kabupaten Sehat merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang telah bekerja aktif menciptakan beragam inovasi demi menciptakan kondisi daerah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat. Menurut Dante, pandemi telah memberi pelajaran bahwa kesehatan adalah hal penting dalam kehidupan ini. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengaku bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan predikat Swasti Sabawistara yang merupakan tingkatan tertinggi dalam penilaian Kabupaten Sehat. Akbar Wiana melaporkan. Setelah
Setelah dari Banyuwangi, kita menuju Kabupaten Gresik. Kevin Chandra dari Suara Gresik menyampaikan informasi tentang Kabupaten Gresik raih penghargaan Kabupaten Sehat kategori Swastiba Wistara tahun 2021. Kabupaten Gresik kembali meraih penghargaan. Kali ini Gresik meraih penghargaan Kabupaten Sehat kategori Swastiba Wistara 2 tahun 2021. Penghargaan diberikan secara virtual yang diikuti oleh Amanitun Habibah, Wakil Bupati Gresik, dan jajaran Dinas Kesehatan di Ruang Putri Cempok, Kantor Bupati Gresik. Acara pemberian penghargaan digelar Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri secara virtual. Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada 36 kabupaten dan kota peraih penghargaan Swastisaba. Kabupaten Gresik meraih Swastisaba kategori Wistara, disusul oleh kabupaten lainnya. Hal ini membuat Provinsi Jawa Timur masuk 3 provinsi pelopor Swastisaba. Usai pemberian penghargaan, Amanitun Habibah, Wakil Bupati Gresik, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian Kabupaten Gresik. Dengan demikian, pihaknya tetap mengajak semua agar bisa mempertahankan capaian yang sudah diraih dan mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, semua pemangku kebijakan yang telah membantu menciptakan Gresik menjadi kabupaten sehat. Diharapkan pemberian penghargaan ini memberikan semangat bagi semua pihak untuk membangun lingkungan yang sehat. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Sementara dari Kota Blitar, Afik Rahardian dari Mahardika FM mengabarkan Kota Blitar kembali meraih penghargaan Kota Sehat Swastisaba Wistara 2021. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kota Blitar. Kali ini di bidang kesehatan, Kota Blitar berhasil mempertahankan predikat sebagai kota sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan diterima secara virtual di Integrated System Center ISC, Dinas Kominfo dan Statistik Diskominfo Kota Blitar, Selasa 17 November 2021. Cucu Sunaryo, Wakil Wali Kota Blitar, usai menerima penghargaan mengatakan, prestasi ini berkat kerjasama semua pihak, dari Dinas Kesehatan, OPD lain, kecamatan, kelurahan, LPMK, hingga masyarakat umum. Menurut Cucu, penilaian kota sehat dilakukan setiap tahun. Tahun genap oleh tim provinsi, sementara tahun ganjil penilaian dilakukan oleh tim nasional. Tahun ini Kota Blitar berhasil menyabet penghargaan Swastisaba Wistara untuk ketiga kalinya. Penghargaan ini menjadi kategori tertinggi yang mengidentifikasikan Kota Blitar bersih, nyaman, indah, dan layak dihuni. Ini penghargaan yang tertinggi dan ini merupakan penghargaan buat seluruh warga Kota Blitar. Karena keberhasilan ini bukan keberhasilan pimpinan saja, tapi ini partisipasi daripada seluruh masyarakat, di mana masyarakat harus menjalin dan menjaga pola hidup sehat. Sementara Dharma Setiawan, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, menilai Kota Blitar berhasil meraih penghargaan ini setelah melalui berbagai tahapan penilaian. Diawali dengan pengiriman berkas sejak Mei lalu, kemudian validasi, hingga penilaian dari juri secara sembunyi-sembunyi atau silence verification. Afik Rahardian, Mahardika FM. Sementara itu dari Kabupaten Blitar, rekan Alvin Lutfi dari Persada FM mengabarkan vaksinasi lansia Kabupaten Blitar capai 28,52%. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, Kabupaten Blitar masih menerapkan PPKM level 3. Salah satu indikator agar bisa menurun ke level 2 adalah kampanye vaksinasi COVID-19 bagi lansia menyentuh angka 40%. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Endro Pramono, mengatakan vaksinasi dosis pertama bagi lansia masih mencapai 28,52% atau 42.614 orang dari total sasaran 149.398 lansia. Kampanye itu berdasarkan data dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemilihan Ekonomi Nasional yang dilayani Vakses Kabupaten Blitar. Ditargetkan akhir bulan ini vaksinasi lansia bisa mencapai 40%. Menurutnya, beberapa upaya percepatan vaksinasi sudah dilakukan. Setiap puskesmas mempunyai cara sendiri. Ada yang door to door dan ada pula yang menjemput lansia untuk dibawa ke tempat vaksinasi. Eko menambahkan, sebenarnya jika dihitung berdasarkan KTP, presentasinya sudah mencapai 29% lebih karena banyak warga lansia Kabupaten Blitar yang vaksin di luar daerah. Meski demikian, dalam hal ini pihaknya mengacu data dari KPCPN. Alvin Lutfi, Persada FM Blitar. Sementara itu dari Kabupaten Sidoarjo, ada Panji Harto dari Suara Sidoarjo mengabarkan Dewan Kesenian Jawa Timur gelar Jatim Art Forum untuk kebangkitan event seni. Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Jatim Art Forum 2021 yang dilaksanakan di Kota Batu selama 5 hari. Beberapa rangkaian acara digelar dalam perhelatan ini, diantaranya pameran lukisan dan seni instalasi, pertunjukan dan drama tari,
pertunjukan teater, pertunjukan sastra dan monolog, pertunjukan musik, dan pemutaran film pendek karya filmmaker Jawa Timur. Kofifa Indar Parawansa di video sambutannya berharap melalui Jatim Art Forum 2021 akan memberikan resonansi terhadap bangkitnya semangat untuk terus bergiat bagi para seniman dan budayawan khususnya di Jawa Timur. Selamat berkegiatan Jatim Art Forum tahun 2021. Lebih dari 1,5 tahun seniman dan budayawan terdampak pandemi COVID yang cukup panjang, cukup dalam, cukup terasa. Tentu juga dirasakan seniman dan budayawan seluruh Indonesia, juga di 216 negara di dunia. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Kita lanjutkan ke kota Madiun. Ada rekan Amanda dari Suara Madiun mengabarkan tentang jaga keamanan dan ketertiban kota. Pemkot Madiun gelar rapat koordinasi tim kewaspadaan dini. Potensi konflik yang ada di suatu wilayah harus seoptimal mungkin ditekan. Tak hanya menjadi tanggung jawab aparat dan pemerintah, namun elemen masyarakat juga wajib ikut serta dalam mengantisipasi munculnya konflik di lingkungan. Sebagai upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota, pemerintah Kota Madiun melalui Bakas Bangpol menggelar rapat koordinasi tim kewaspadaan dini yang digelar di gedung GJIO. Berbagai pembahasan mengemuka dalam rakor yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Salah satunya terkait sinergi apik antar tim kewaspadaan dini serta TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota. Wali Kota juga menyebut berkat sinergitas yang terjalin harmonis ini, COVID-19 di Kota Madiun bisa ditekan dan kota bisa berada di level 1 PPKM. Hal itu dikarenakan kerja keras bersama serta kepedulian seluruh elemen masyarakat. Amanda, Suara Madiun. Sementara itu dari Kabupaten Bondowoso, ada rekan Dewi Karya dari Mahardika FM Bondowoso mengabarkan Bupati Bondowoso lantik 5 sekretaris dinas dan 2 lurah di pendopo kabupaten. Bupati Bondowoso lantik dan ambil sumpah jabatan 58 pejabat administrasi di pendopo kabupaten Rabu sore. Dari 58 pejabat yang dilantik, 5 diantaranya adalah sekretaris dinas, yakni sekretaris BPBD, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta Sekretaris Dinas Perpustakaan. Selain itu, dilantik pula 2 lurah, yakni Lurah Kota Kulon dan Dabasa. Dalam sambutannya, Kiai Haji Salwa Arifin, Bupati Bondowoso mengatakan, rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam struktur organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari upaya pembinaan. Karena itu, pejabat yang dilantik diminta untuk secepatnya menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta tidak menyangkut pautkan urusan pribadi dalam tugas yang dapat mengganggu fungsi pelayanan kepada masyarakat. Adalah suatu hal yang wajar, biasa-biasa saja dalam organisasi modern. Oleh karena itu, mutasi atau rotasi harus diartikan sebagai suatu penugasan dalam rangka memberikan penyegaran dan menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan jabatan adalah sebuah penghargaan, merupakan karunia dari Allah yang patut kita syukuri bersama. Apa syukur kita terhadap jabatan? Yaitu tentunya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Dewi Karya, LPPL Mahardika Bondowoso. Kita bergerak menuju ke Pamekasan. Rekan Holik Maulidi dari Ralita FM mengabarkan peringatan Hari Ulang Tahun DWP ke-22. DWP Pamekasan kemas dengan lomba dan bazar sembako murah. Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Pamekasan menggelar peringatan HUT yang ke-22 tahun 2021 di Gedung Millennial Talent Hub dengan mengusung tema membangun ketahanan perempuan Indonesia melalui kesehatan mental dan pemulihan bisnis UMKM Rabu 17 November 2021. Foni Toto Hartono, Ketua DWP Kabupaten Pamekasan, menuturkan peringatan HUT Dharma Wanita dikemas dengan lomba memasukkan paku ke dalam botol dan bazar sembako murah serta pameran produk UMKM di halaman Gedung Millennial Talent Hub. Kegiatan tersebut bagian dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan pada minggu-minggu sebelumnya. Acara tersebut diikuti oleh perwakilan anggota Dharma Wanita sebanyak 42 OPD Kabupaten Pamekasan dari kurang lebih 50 OPD yang tergabung di DWP Pamekasan. Foni meminta di masa peralihan dari pandemi COVID-19 yang sudah mulai landai ini agar tetap tangguh baik secara psikologi, emosional, dan sosialnya. Acara ini insya Allah kayak rangkaian kegiatan HUT Dharma Wanita yang ke-22 tahun 2021. Kebetulan tema pada tahun hari ini
kegiatan ya. Salah satunya ada lomba memasukkan paku, kreasi menu olahan singkong. Ia berharap pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya anggota DWP Pamekasan, tetap mematuhi prokes kesehatan dan rutin berolahraga untuk menjaga imunitas badan sehat. Holik Maulidi, Realita FM melaporkan. Sementara itu dari kota Probolinggo, ada Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan tentang ajak pegiat media sosial dan komunitas ikut gempur rokok ilegal. Dalam rangka mensukseskan kampanye gempur rokok ilegal, pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kembali menggelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai atau DBHC-HT. Sosialisasi ini menyasar berbagai lapisan masyarakat termasuk pegiat media sosial, kelompok informasi masyarakat, dan perwakilan Kangyu Kota Probolinggo yang berlangsung di Taman Semeru Selasa 16 November pagi. Kepala Diskominfo Pujo Agung Satrio menjabarkan forum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat agar menggunakan produk yang memiliki legalitas. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menyambut baik kehadiran Kim, pegiat media sosial baik to Facebook, Instagram, YouTube, dan perwakilan paguyuban Kangyu Kota Probolinggo dalam kegiatan ini. Dirinya mengharapkan melalui kegiatan ini dapat menghasilkan output nyata, yaitu edukasi kepada masyarakat melalui media sosial. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Dari Kabupaten Pasuruan, ada rekan Mita dari Radio Suara Pasuruan mengabarkan tentang 94 desa di Kabupaten Pasuruan rawan banjir dan longsor. Untuk mendeteksi wilayah mana saja yang rentan terjadi bencana ketika hujan melanda, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah melakukan pemetaan. Ridwan Haris, Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, tim liputan Diskominfo bilang, dari hasil pemetaan terbaru, pihaknya mencatat ada 94 desa di Kabupaten Pasuruan yang dikategorikan rawan bencana banjir dan longsor. Puluhan desa itu tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dari hasil pemetaan itu, resiko banjir rentan melanda 43 desa atau kelurahan di 11 kecamatan. Di antaranya Gempol, Beji, Bangil, Kraton, Pojentre, Rejoso, Grati, Winongan, Nguling, Gonawetan, dan Rembang. Sementara potensi terjadinya longsor kerap terjadi di 51 desa yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Gempol, Lumbang, Prigen, Purwosari, Puspoto, Sari, dan Tutur. Menurut Haris, potensi banjir terjadi karena beberapa faktor. Hujan yang berlangsung deras dan lama sehingga memicu tingginya volume air yang tidak mampu ditampung oleh saluran-saluran air ataupun sungai bisa menjadi penyebabnya. Sementara resiko longsor bisa terjadi karena adanya pergeseran struktur tanah. Yang sudah kejadian di dua lokasi, di Tutur dan di Tosari. Karena yang berpotensi longsor ya otomatis yang memiliki gradasi atau memiliki kontur yang cukup tajam ya berpotensi longsor. Beberapa upaya sudah dilakukan untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor, seperti pengerukan sungai Kedung Larangan, pembangunan parapet, dan normalisasi sungai yang lainnya. Mita, Suara Pasuruan. Kita lanjutkan ke Kabupaten Tulungagung. Mega Kristi dari RGRFM Tulungagung mengabarkan BNN gelar ketoprak. Pemkab Tulungagung melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan BNN Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan informasi dan edukasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika atau P4GN melalui pagelaran seni budaya ketoprak secara virtual dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-816 tahun di Gor Lembu Peteng Tulungagung. Kegiatan pagelaran seni budaya ketoprak dari Sanggar Sarinah Budoyo dengan lakon Ande-Ande Lumut merupakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-816 tahun yang mana sekaligus sebagai sarana kegiatan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Tulungagung. Saya Mega Kristi 90,1 RGRFM Tulungagung. Setelah dari Kabupaten Tulungagung, kita menuju Sampang. Ada rekan Mabrur Al-Aziz dari Suara Sampang menyampaikan kabar tentang Dispertas Sampang serahkan 44 unit kendaraan roda 3 kepada Poktan. Pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disperta KP setempat menyerahkan bantuan 44 unit kendaraan roda 3 kepada kelompok tani. Bantuan tersebut berasal dari anggaran dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau DBHC-HT tahun 2021. Puluhan kendaraan roda 3 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Suyono di halaman kantor Disperta Kabupaten Sampang.
Sebelumnya, Disperta Sampang mendapat suntikan anggaran bea cukai senilai 4 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat, salah satunya membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kepala Bidang Kabid, Ketahanan Pangan dan Hortikultura KPH Disperta KP, Nurdin menjelaskan, bantuan sebanyak 44 unit kendaraan tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani yang sudah menyerahkan proposal disertai SK dari Bupati. Dengan tujuan diberikan kendaraan 3 roda itu agar para petani lebih semangat dan bisa meringankan kerja saat mengangkut hasil panennya. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz. Sementara itu dari Kabupaten Nganjuk, ada rekan Agustin Merdekawati dari Suara Anjuk Ladang membawa kabar Disnakerkop UM Nganjuk cetak penjahit handal baru. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk berupaya memulihkan perekonomian saat pandemi COVID-19. Salah satu caranya adalah dengan mencetak penjahit baru di Kota Angin melalui dana bagi hasil cukai dan tembakau atau DBHCT. Disnakerkop UM menggelar pelatihan menjahit, ada ratusan orang yang mengikuti pelatihan tersebut. Kepala Disnakerkop UM Kabupaten Nganjuk Supianto mengatakan, pelatihan merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat dari DBHCT yang bertujuan menciptakan wirausahawan baru khususnya menjahit. Pihaknya memberi pelatihan menjahit mulai dari 0 hingga mahir selama 8 hari. Karena jika sudah mahir minimal pakaian keluarga bisa dijahit sendiri. Selebihnya bisa membuka usaha dan dampaknya akan menambah pendapatan keluarga. Untuk para peserta pelatihan tidak hanya mendapat materi teori menjahit, namun mereka juga praktek langsung. Peserta juga menerima alat tulis dan kaos selama pelatihan. Bahkan di akhir pelatihan juga diberikan masing-masing 1 unit mesin jahit. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Informasi terakhir dari Kabupaten Ngawi, Renata Surya dari Suara Ngawi mengabarkan harga minyak goreng melejit. Produsen kerupuk di Ngawi kurangi isi dalam kemasan. Produsen kerupuk di Kabupaten Ngawi terpaksa mengurangi jumlah kerupuk dalam setiap kemasan. Cara itu ditempuh agar produsen tidak terlalu merugi di tengah harga minyak goreng yang naik beberapa pekan terakhir ini. Suar, warga desa Sambiroto Padas Ngawi, mengaku mengurangi jumlah kerupuk dalam kemasan ketimbang menaikkan harga jualnya. Suar mengatakan sudah memproduksi kerupuk sejak 6 tahun silam. Selama kurun waktu itu dia hanya menggunakan minyak goreng curah untuk menjalankan usahanya. Sedangkan harga minyak goreng curah saat ini mencapai 18.000 per kilogram. Padahal saat normal hanya berkisar 15.000. Dalam satu kali produksi, Suar bisa menggoreng kerupuk mentah sebanyak 10 hingga 15 kg, sementara untuk minyak membutuhkan sebanyak 10 kg minyak goreng curah. Sementara itu Suranti, warga salah satu pemilik warung di desa setempat menyebut bahwa meskipun harga minyak goreng naik, minat beli masyarakat masih tetap sama. Hal itu dikarenakan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok. Masyarakat biasanya memilih minyak goreng kemasan yang paling murah, selain itu tingkat pembelian minyak goreng di warungnya juga masih normal. Renata Surya, Suara Ngawi. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat 19 November 2021 telah kami hadirkan. Saya Yuli Sulistiorini undur diri. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Baik sahabat Jawa Timur, kita masih berada di program Erlangga Forum yang sore hari ini kita sedang membahas tentang rakyat sehat negara kuat. Dan tentunya sore hari ini program Erlangga Forum selain juga disiarkan langsung secara daring dari studio podcast Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia Suara Tuban,
Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Nah, sore hari ini untuk melanjutkan pembahasan dan diskusi kita di program Erlangga Forum, saya kembali bersama host kita, ada Cak Wit. Halo Mbak Tika. Iya, Cak Wit. Aduh, sudah beristirahat ya, 20 menitan ini lumayan ya. Udah ini, bahkan ini kabarnya Bu Nimade Soekartini ini sudah buat catatan pengharapan tuh hampir 1 rim ini kelihatannya. Oh. Ya nanti di resume pada saat ini acara ini di resume gitu. Oke. Siap mendengarkan dan menyimak ini. Nah, karena ini beliau adalah Kaprodi Hukum bukan hukum, ekonomi kesehatan ya, kesehatan. Nah, jadi memang kalau kita bicara pandemi ini antara kesehatan, ekonomi itu seperti tarik ulur ya. Kenapa tarik ulur? Kalau yang di press adalah ekonominya, kesehatan naik, kantong kita yang nggak sehat. Tapi kalau yang diloskan adalah ekonominya, kesehatan kita yang berpotensi untuk menjadi krisis. Nah ini mencari titik tengah antara ekonomi dan kesehatan. Ya tadi sudah dibahas mengenai imunitas dan sebagainya, kemudian masalah-masalah penularannya juga ternyata melalui hewan, dan juga ada potensi-potensi pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini gimana kaitannya antara ekonomi dan kesehatan di sini supaya ya rakyat yang sehat di sini tidak saja sehat secara jasmani, sehat secara rohani, namun sehat secara ekonomi. Monggo Bu Nimade Soekartini dapat memberikan pengharapan-pengharapan yang sudah dicatat 1 rim tadi, tolong di resumenya diumumkan di dalam forum ini ya, supaya para pendengar seluruh radio LPPL Jawa Timur itu bisa menjadi suatu pengharapan terhadap adanya secercah harapan terhadap masalah pandemi ini, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi. Monggo kepada Bu Nimade Soekartini, silakan. Terima kasih Cak Wit. Saya akan mencoba menyikapi. Pertama, apakah suara saya cukup terdengar karena saya ini di ruangan bertiga dan pakai masker. Sangat jelas sekali. Baiklah, terima kasih. Nah tadi Cak Wit menanyakan mana nih yang lebih dipentingkan, ekonomi apa kesehatan, apa ada kaitan di antara keduanya. Nah perlu kita pahami bersama bahwa kalau di ekonomi itu kita mengenalnya ada barang dan jasa. Barang dan jasa itu bisa kita beli di pasar. Kita punya uang, punya pendapatan, kita beli barang dan jasa yang kita butuhkan. Tetapi kalau kesehatan itu memang secara umum tidak bisa diukur, tetapi kualitas kesehatan itu sangat penting. Nah, ketika kita membutuhkan kualitas kesehatan yang prima dan kita kehilangan kualitas kesehatan yang prima itu, mungkin kita bisa membelinya dengan misalnya berobat ke dokter, minum obat sendiri bisa, tetapi degree atau tingkat dari kesehatan itu berbeda-beda antar orang. Bahkan ketika kita sangat kehilangan derajat kesehatan itu, kita bisa bertindak irasional. Artinya begini, kalau kita sehat, kita cenderung tidak memperhatikan apapun. Oke, saya sehat, saya bisa kemana-mana, berkumpul, berkerumun di mall, pergi jalan-jalan, tidak memperhatikan prokes. Tapi begitu misalnya kita melihat ada korban, kita bisa panik. Nah di situ saya harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik supaya saya bisa mengembalikan standar kualitas kesehatan saya ke kondisi yang prima. Nah di sini kemudian muncul trade-off-nya. Ketika kita punya kualitas kesehatan kita cenderung mengabaikannya, kita tidak selalu menghargai. Namun ketika kita sakit, di mana mungkin kita butuh proses pengobatan, istirahat yang panjang. Nah, bagi penduduk yang sedang produktif bekerja dan mengalami kondisi ini, tentu akan membawa dampak tidak hanya bagi dirinya sendiri. Misalnya itu adalah kepala keluarga. Dia bertugas mencari breadwinner namanya, mencari uang untuk menghidupi keluarga, tetapi dia dalam kondisi sakit. Nah, kalau semakin banyak usia-usia produktif seperti ini sakit, maka secara keseluruhan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik tidak akan bisa memproduksi barang.
otomatis juga barang dan jasa yang tersedia di pasar juga tidak baik, tidak bisa diproduksi dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Tentu kemudian ada pertanyaan, terus mana yang lebih baik? Dulu mungkin kita berpikir ekonomi yang lebih baik. Dengan ekonomi yang baik, saya bisa membeli, merawat kesehatan, membeli obat, merawat kesehatan, pergi ke dokter untuk menjaga kualitas kesehatan saya. Tapi mari kita bersama-sama merenungkan apa yang sudah terjadi selama pandemi 2 tahun ini. Ketika pandemi itu secara tiba-tiba dan dampaknya yang sangat cepat penyebarannya, kita sadar, oh ternyata konsekuensi dari hilangnya imunitas, daya tahan tubuh secara bersama-sama di masyarakat itu bisa membawa konsekuensi besar. Pabrik-pabrik terpaksa ditutup, pariwisata tidak boleh ada kunjungan, mal ditutup, bahkan transportasi yang dulu sempat paling booming itu terpaksa salah satu sektor di ekonomi yang kemudian paling terdampak dikatakan di samping industri mais yang lainnya, seperti yang menyediakan layanan meeting dan hotel dan akomodasi lainnya. Nah, konsekuensi lebih lanjut dari ini adalah negara karena dia bertugas adalah untuk melindungi seluruh masyarakatnya. Ketika masyarakat itu sakit dan sebagian besar sakit, negara harus menyediakan pelindungan yang optimal. Pengeluaran biaya kesehatan menjadi prioritas. Kalau kita ingat dulu beberapa kali ada instruksi presiden realokasi anggaran untuk mempercepat penurunan penyebaran COVID. Nah, ketika pandemi COVID ini terjadi, itu tidak bisa sebatas preventif yang kita lakukan kemarin. Upaya kuratif besar-besaran itu yang sudah dilakukan pemerintah sampai realokasi anggaran sangat besar, bahkan mungkin menyedot lebih dari 50% seluruh porsi anggaran negara. Nah, kalau kondisi ini Cak Wid berlangsung lama, tentu kita bisa menebak bagaimana negara bisa mempertahankan kesehatan keuangannya. Dalam hal ini penerimaan negara, semua rakyat harus mentaati kondisi yang sekarang ini, tidak bisa bekerja, otomatis tidak ada penghasilan, tidak ada pajak penghasilan. Kemudian dari penerimaan negara yang lain juga otomatis berkurang. Nah, di situ saja sudah bisa kita lihat ketika rakyatnya sakit, potensi penerimaan negara tentu akan turun. Di sisi yang lain, sebagai itu ada di ekonomi istilahnya pemerintah atau negara itu harus bersifat benevolent. Dia harus memikirkan prioritas kesehatan masyarakatnya, tapi harus terus mengeluarkan anggaran kesehatan yang tinggi. Nah, disinilah kita bisa melihat mana yang lebih penting. Semuanya penting, tetapi mari selama pandemi ini belum bisa kita kendalikan dengan benar, karena obat dari pandemi itu sendiri, vaksin itu hanya bisa menunda dulu, meringankan dampaknya, tapi belum berupa obat. Itu yang diyakini oleh kesehatan. Nah, mari kita bersama-sama secara sadar jangan meningkatkan peluang potensi penularan COVID. Nah, kesehatan itu kalau di ekonomi dianggap barang semi publik. Artinya gini, ketika imunitas masyarakat itu ada, seperti yang disampaikan Prof. Ferry tadi, maka kita bisa menurunkan bahaya orang di sebelah kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita, dan mungkin masyarakat secara umum untuk tertular. Tetapi ketika kita OTG dan kita mempunyai potensi menyebarkan itu, dan kita tidak peduli, wah ini akan berpotensi meningkatkan penyebaran. Seperti itu. David. Baik, terima kasih. Ini menarik tadi. Adanya kemampuan negara secara finansial kalau tadi Bu Made nyampaikan ya. Jadi kalau ini terus-terusan sampai kapan negara ini mampu? Ini pertanyaan besar ini ya. Nah, karena kalau misalnya negara
ada limitnya, bahaya gitu ya. Jangan sampai negara ada limitnya karena nanti akan berimbas kepada rakyatnya begitu. Betul. Nah, di sini kira-kira apa yang dapat dilakukan atau kontribusi apa sebagai perorangan, individu yang nanti akan menjadi pada level masyarakat atau komunitas ya, yang dapat bersama-sama membuat negara ini menjadi lebih kuat ini. Mungkin Bu Made seperti ini bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada para pendengar pada sore hari ini, sehingga setidaknya saya tahu besok apa yang akan harus saya lakukan. Saya mengerti besok saya akan bertindak apa. Setidaknya saya memiliki kontribusi di dalam penguatan negara ini. Mungkin bisa diberikan sedikit pencerahan, Bu Made. Terima kasih Cak Wid. Mungkin kalau kita ingat kembali ke belakang, pandemi ini kan sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, gitu, di mana merebaknya di Indonesia itu awal Februari 2020. Nah, rentang waktu itu kita bisa melihat dan menyadari bersama-sama bagaimana upaya kuratif pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan anggaran yang dialokasikan oleh negara. Sekali lagi di kesehatan, dan itu juga akan diajarkan di Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Pascasarjana, kuratif itu sebisa mungkin dihindari. Kalau kita bisa melakukan upaya preventif, itu jauh lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Ada sebuah studi yang menemukan, yang merangkum, jadi dia mencatat kasus-kasus COVID di berbagai negara, dikatakan masyarakat yang rata-rata mempunyai kualitas kesehatan yang tidak baik, banyak komorbid, maka potensi di mana upaya kuratif itu menjadi semakin lemah untuk mengobati individu yang sakit karena COVID itu ke kondisi yang sehat. Contohnya begini, itu bisa dilihat dari perilaku kita mengkonsumsi makanan sehari-hari. Kalau dulu kita selalu mungkin ingat di sekolah bicara guru kita memberitahu kita makanlah makanan di mana makanan itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, mungkin Cak Wid paham anak-anak muda sekarang, generasi Zoom ini, generasi Z ini, mereka tidak peduli dengan prinsip 4 sehat 5 sempurna itu. Mereka punya prinsip yang ke-6. Sing penting doyan. Jadi 4 sehat 5 sempurna, sing penting doyan. Nah, yang doyan ini yang cukup bahaya. Karena kadang kita sering memilih konsumsi makanan yang mengandung berpemanis tinggi, bergaram tinggi, berlemak tinggi. Kita lupa bahwa konsumsi berlebih dari makanan-makanan tersebut bisa menurunkan kualitas kesehatan kita. Nah, penyakit komorbid dari darah tinggi, diabetes itu bisa memperburuk upaya penyembuhan COVID. Nah, selama ini mungkin kita fokus ya mendengarkan kalau urusan menyembuhkan kesehatan itu ya sudah tugasnya tenaga medis. Nah, menghadapi masyarakat yang memiliki keyakinan seperti itu, kita harus berupaya mencoba memberikan pemahaman baru bahwa nilai ekonomi dari kesehatan itu sangat tinggi. Bagaimana caranya? Karena kita udah terlanjur percaya bahwa kesehatan itu urusannya kuratifnya medis, sedangkan masyarakat kita sudah terlanjur bersikap seperti tadi, nggak percaya dengan 4 sehat 5 sempurna, tapi yang penting doyan. Ternyata itu adalah pilihan yang tidak baik. Di ekonomi kesehatan Sekolah Pascasarjana itu kita akan mencoba mengenalkan bagaimana sih mencoba mengenalkan pemahaman meningkatkan kualitas kesehatan dari pendekatan sosiologi, psikologi, politik, anggaran negara supaya bisa meningkatkan, mempertahankan kualitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat sudah prima, semua orang bisa bekerja optimal, maka produk, barang dan jasa yang ada di masyarakat akan semakin besar. Nah, di ekonomi ini yang disebut dengan kesejahteraan yang makin tinggi. Nah,
Itu tadi yang menyimpulkan ketika rakyat sehat maka negara kuat. Demikian Kak Wid. Oke. Jadi ada kaitannya ya Inje. di situ. Tapi menarik itu, tidak saja 4 sehat 5 sempurna, yang penting doyan. Tapi doyan saja tidak cukup. Kadang-kadang makan itu bukan doyan saja, pansos gitu loh. Panjat sosial gitu ya. Kenapa? Karena setiap makan tuh enak dan enak, penting posting. Gitu loh. Sehingga terjadi, tiap hari makanan gitu, padahal rasanya tidak karuan gitu kan, cuma tampilannya yang bagus. Jadi yang penting pansos. Jadi makan pun sudah pansos gitu ya, panjat sosial. Nah ini kalau kaitannya dengan pola perilaku ini kan ada sesuatu yang berubah, khususnya perilaku konsumsi begitu ya. Perilaku konsumsi ini berubah. Nah mungkin di sini ada tidak saja perilaku konsumsi, perilaku masyarakat juga berubah. Di sini ada Bu Prof Tere dan Bu Nuri di sini ya. Nah, itu mungkin kalau dari sisi SDM-nya, ketika ada perubahan perilaku manusia itu ya, yang dulu misalnya kalau kita kumpul di meja makan dan sebagainya, diskusi, ngobrol, sekarang enggak. Kumpul di meja makan tuh apa yang ditata tuh handphonenya gitu ya. Jadi masing-masing hidup dengan dunianya sendiri itu kan, autis karena gadget gitu. Nah ini mungkin Bu Nuri apakah masih bisa tersambung dengan kami di sini, bisa memberikan sedikit klarifikasi kenapa ada perubahan dari pengembangan, dari apakah ini pengaruh karena memang manusia itu akan berubah dengan sendirinya atau bagaimana? Mungkin Bu Nuri apakah masih tersambung di sini? Sepertinya Bu Nuri masih ada kendala ini. Tapi kalau Prof Tere, apakah masih ada kendala Prof Tere? Ini soal Prof Tere lagi bareng-bareng saya juga ini sibuk persiapan audit ini ya. Prof Tere, masih ada, oh iya. Nah ini Prof Tere. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh audit itu. Iya, bareng kita ini Prof Tere ya, sama-sama nyambi memperbaiki persiapan audit. Amanah dari Prof Panca ini, Prof Panca. Bisa lapor ini sekalian nih. Ini para KPS-nya rajin-rajin semua ini. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini live report ini ya. Jadi memang kita Sekolah Pasca Sarjana ini menjaga quality control-nya luar biasa di sini. Nah, ini Prof Tere. Tadi disampaikan oleh Bu Mahda Soekartini bahwa ada perubahan perilaku konsumsi juga. Tidak saja 4 sehat 5 sempurna, tapi yang penting doyan. Doyan ini berbahaya ya. Karena kadang-kadang doyan ini adalah makanan yang tidak sehat. Kalau istilah kan junk food itu ya, makanan sampah gitu kan, makanan sampah sih ngerti sampah dimakan itu, tapi kena doyan gitu loh. Nah, bagaimana cara tubuh kita ini bisa mengontrol kalau ada sampah-sampah seperti itu yang masuk ke dalam tubuh, karena kadang-kalanya sampah itu tidak terelakkan lagi untuk dikonsumsi karena godaannya luar biasa ini Prof Tere. Mungkin bagaimana Prof Tere bisa memberikan sedikit pencerahan di sini? Ya. Jadi begini, tubuh kita ini sebenarnya sudah dibekali dengan berbagai macam cara untuk memperbaiki dan sebagainya, itu sudah banyak caranya. Nah, jadi kalau misalnya kita ini melihat bagaimana metabolisme tubuh kita ini, ya banyak hal yang bisa dipakai sebagai acuan. Jadi yang pertama dari pola makan, yang kedua dari gaya hidup. Gaya hidup ini menyangkut seperti kapan tidurnya, ya, kemudian olahraga, seperti itu. Terus tidak boleh stres. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dipakai sebagai acuan untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Nah, kalau misalnya sudah makannya tadi makan sampah, misal, ya, artinya semua makan, pokoknya doyan dimakan gitu ya. Terus kemudian ditambah pola hidupnya yang kurang baik, misalnya tidur di atas jam 11 malam, misalnya seperti itu, ya, atau kurang waktu untuk istirahat. Terus ditambah mungkin beban kerja, ya ini mau audit ya, kayak sekarang ini kan mau ada audit ya, sehingga stres kayak gitu ya. Nah ini memang akan merusak ya, mau tidak mau sistem imun kita akan turun. Mau tidak mau sistem imun kita akan turun. Nah, oleh karena itu kalau memang sudah tahu beberapa hal yang bisa mempengaruhi, jadi kalau misalnya kita ini sudah
makanannya tadi ya, misalnya makanan apa aja dimakan, yang penting doyan gitu ya. Karena kalau dalam kondisi sakit itu kan yang penting bisa makan gitu ya. Karena orang sakit itu jangankan makanan nggak enak, makanan enak pun jadi nggak enak kan gitu ya. Jadi pokoknya asal makan. Nah, tapi juga kalau bisa diimbangi dengan gaya hidupnya. Jadi misalnya pola tidurnya itu jangan sampai larut malam. Kemudian kalau bisa itu olahraga sebentar, paling tidak kena sinar matahari lah. Karena penting juga ini sinar matahari ya. Karena virus ini sebenarnya takut sama sinar matahari. Nah, sebenarnya kita ini harus bersyukur karena kita tinggal di iklim tropis ya, di mana mataharinya memancar sangat banyak. Nah, mestinya virus itu kalah dengan sinar matahari. Nah, tapi kan gaya hidup orang sekarang ini justru menghindari sinar matahari. Nah, ya kan? Jadi sudah berada di dalam lingkungan, misalnya tinggal di rumah yang tertutup rapat, tidak ada sinar matahari masuk karena pakai AC. Nah, keluar dari rumah masuk ke mobil, mobilnya tertutup karena pakai AC. Nah, kemudian kerja di kantor tertutup pakai AC. Nah, terus kapan mataharinya ini bisa berperan? Padahal dari matahari tadi itu akan kalau memapar tubuh kita, vitamin-vitamin tubuh kita ini akan keluar. Dan vitamin itu yang bisa menghalau virus sebenarnya. Nah, jadi caranya kalau seperti itu ya mari kita mulai berada di luar, artinya itu kenakan badan kita ini dengan matahari, hiduplah dengan alam. Nah, kayak gitu. Jadi biasakan hidup dengan alam. Kalau bisa sekarang kantornya dibuka jendelanya, biar udaranya masuk, biar mataharinya masuk, kayak gitu. Kira-kira itu Pak Prawitra ya. Iya, kantornya dibuka jendelanya, apalagi berkantor di pinggir pantai kayak Prof. Tere tadi gitu ya. Nah, ini udah ditutup ini. Udah ditutup, baik. Iya. Ini menjelang kita masuk ke komersial break berikutnya, ini mungkin Prof. Panca ini adanya perubahan pola hidup ya, perubahan pola kerja. Nah, di sini kan Prof. Panca dari experience-nya selaku Wakil Direktur Sumber Daya dan Keuangan ya. Ini bagaimana Prof kira-kira untuk memanage perubahan pola hidup ya, perubahan gaya hidup dan perubahan pola kerja. Ini mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan kepada para pendengar bahwa perubahan itu adalah hal yang pasti. Kita harus terbiasa hidup dengan perubahan. Nah, bagaimana caranya kita memanage perubahan tadi supaya tidak mengubah diri kita ke arah yang lebih buruk, ini yang harus diantisipasi. Karena perubahan itu adalah hal yang pasti ya. Mungkin Prof. Panca di sini bisa memberikan sedikit pencerahan, Prof. Ya, terima kasih, Cak Wid. Nah, memang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita ini kan selalu ya. Kalau orang hidup itu selalu terjadi perubahan, permasalahan, gitu ya. Tentunya tidak selalu perubahan itu menyenangkan bagi kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi? Kalau kita lihat, kesehatan menurut WHO itu adalah tidak hanya secara fisik saja ya, tetapi juga harus seimbang antara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Nah, ini yang kita, kalau kita kaitkan tadi dengan perubahan yang terjadi, seperti misalnya posisi saya yang mengharuskan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu limit gitu ya, waktu yang singkat sekali. Nah, ini saya setuju dengan Prof. Terry, itu sangat menimbulkan stres ya. Pengaruh luar yang sangat besar ini adalah faktor stres. Nah, faktor stres ini akan berperan negatif ya dalam tubuh kita. Jadi sistem hormon kita juga akan terpengaruh gitu ya, akan menimbulkan penurunan sistem imunitas kita. Bagaimana kita untuk menjaga agar pengaruh-pengaruh luar yang berdampak negatif terhadap tubuh kita itu tidak menimbulkan hal-hal yang akibatnya kita sakit dan sebagainya. Ya, kita harus pandai-pandai
melakukan memberikan penguatan pada diri kita sendiri, ya. Jadi ritual-ritual seperti kalau saya sendiri ya, pengalaman saya itu adalah saya selalu melakukan bangun malam, sholat malam. Nah, itu adalah bagian dari kekuatan saya untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini menjadi lebih nyaman, lebih baik. Jadi ritual untuk melakukan ibadah di malam hari, kemudian dibarengi dengan konsumsi makanan yang memang harus diseleksi, artinya semakin berumur itu semakin kita harus menjaga makanan-makanan atau konsumsi makanan yang kita asupan makanan yang kita masukkan di dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi supaya keseimbangan di dalam tubuh ini terjaga. Kemudian olahraga itu penting. Tadi Prof. Teri juga seperti itu. Saya selalu melakukan setiap pagi setelah subuhan, gitu ya. Itu selalu melakukan kegiatan-kegiatan olahraga ringan, gitu ya. Yoga ataupun apa gitu ya, artinya kita melakukan olah tubuh di dalam untuk stressing pada tubuh kita. Selain itu juga kalau saya sih selalu mengkonsumsi minuman temulawak gitu ya. Minuman herbal itu ya, Prof. Minuman herbal itu selalu saya minum ya tiap pagi gitu ya. Unir, itu katanya orang Jawa kan hal itu obat-obat tradisional itu yang sangat bagus untuk meningkatkan imun ya. Itu ya yang penting. Artinya juga tetap happy gitu ya. Apa yang kita kerjakan kita harus semangat, kita pasti apa yang kita jalankan itu pasti ada jalan ya. Untuk harus itu, Bro. Apalagi Erlangga Forum ini kan acara membawa kebahagiaan bagi seluruh pendengar Radio LPPLN begitu. Nah, baik. Sebelum sesi terakhir closing statement dari masing-masing narasumber pada sore hari ini, saya kembalikan kepada Mbak Tika untuk commercial break. Oke, baik. Terima kasih Cak Wid untuk sore hari ini, sahabat. Sebelum kita ke closing remarks, kita jeda dulu. Ada beberapa informasi yang harus saya hadirkan untuk Anda. Opo ae sih kok bengak-bengok njaluk ta? Iya, njaluk. Ayo siapno. Ate kula nang pasar iki. Lho, ojo numpak sepeda motor. Wis siap kabeh iki. Bensin wis isi. Kurang apa? Pajak sepeda motore entek, mati, wayahe mbayar. Ya tugas pean lho, wong lanang kok. Ayo undang bayar pajak kendaraan, mumpung ada pemutihan dan insentif pajak mulai 9 September sampai 9 Desember. Bebas denda PKB dan BBNKB, bebas BBN 2 dan seterusnya. Untuk roda 4 atau lebih ada diskon 10%. Untuk roda 2 dan 3 diskonnya 20%. Ada juga hadiah 30 juta. Pengundian tabungan umroh tahap kedua. Guyang guyu oleh arisan ta? Wes bayar pajak iki, gampang gak kena denda, ono pemutihan. Kok iso? Masih telat gak ono denda. Hah? Sopo telat? Awakmu. Kapan gawene saiki wis telat? Ajur. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer.
Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KISA Custom Excise Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2019, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan CISA 4.0 dengan mengedepankan single core system, smart custom excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan manfaatkan teknologi, kemudian layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tidak terasa sudah masuki sesi akhir di program Erlangga Forum sore hari ini, dan sahabat, waktunya kita untuk simak closing statement dari para narasumber kita sore hari ini. Silakan Cawit. Terima kasih Mbak Tika. Jadi untuk mengakhiri acara kita sore hari ini, para pendengar Radio LPPL Provinsi Jawa Timur sekalian, mari kita dengarkan closing remark dari masing-masing narasumber, yang mana mudah-mudahan closing remark tadi akan membawa sedikit pengharapan kita untuk membangun Indonesia kuat melalui rakyat yang sehat. Baik, untuk closing remark yang pertama, monggo disilahkan kepada Profesor Sri Panca Madiawati. Nuwun Cak Wit. Jadi menurut saya dengan membuat atau menjadikan rakyat kita ini sehat untuk menuju negara yang kuat, maka konsep One Health ini perlu kita lakukan secara kolaboratif dari berbagai disiplin ilmu. Artinya untuk menguatkan kesehatan kita ini dari baik itu bidang kesehatan manusia, kesehatan hewan, maupun dari epidemiolog, kesehatan masyarakat, serta para pakar ekonomi. Ini penting untuk berkolaborasi untuk mewujudkan, untuk meningkatkan sistem kesehatan kita dengan menguatkan sistem imunitas kita yang nantinya akan berdampak kalau kita semuanya mempunyai kekuatan untuk bisa melakukan peningkatan sistem imun
baik secara pribadi maupun secara kelompok, itu nanti akan terbentuk herd immunity atau imunitas pada masyarakatnya. Ya, nantinya dengan imunitas yang terbentuk pada masyarakat ini akan mengantisipasi timbulnya pandemi, gitu ya, untuk bisa menurunkan kejadian pandemi ini di masa yang akan datang, dan kita bisa hidup normal kembali seperti awal sebelum terjadinya pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Panca. Mungkin closing remark yang berikutnya dari narsum kita yang kedua, apakah Prof. Teresia Budi masih gangguan sinyal ini kelihatannya, Prof. Teresia Budi. Kalau Prof. Nuri ini, Prof. Nuri apakah ya, bisa siap. Iya, monggo. Baik, saya singkat saja Pak Prawitra. Iya, closing remark harus singkat. Kalau panjang pidato itu namanya. Marilah bersama kita menjaga kesehatan jiwa raga kita, karena badan sehat, jiwa sehat, negara kuat. Jiwa sehat. Iya, jiwa sehat, rakyat sehat, negara kuat. Baik, singkat, tepat, padat. Kita jaga sama-sama kesehatan untuk membangun negara yang kuat. Baik, selanjutnya dari narasumber kita yang selanjutnya ada Bu Nimade Soekartini. Monggo silakan, Bu Nimade. Terima kasih, Cak Wita. Mari kita wujudkan kesehatan masyarakat dengan mengingat bahwa kesehatan itu juga barang ekonomi. Kalau barang ekonomi bisa kita beli di pasar dari keterjangkauan harga barang tersebut, tetapi kesehatan, kalaupun kita bisa membelinya terjangkau, tetapi ketika kesehatan itu bukan lagi milik kita, maka keterjangkauan itu tidak bermakna lagi. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama kita menjaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat, agar kita bisa berkontribusi untuk mewujudkan negara kita yang semakin kuat. Amin. Matur nuwun, Kak Wita. Luar biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada semua narasumber kita pada sore hari ini, Mbak Tica. Jadi perlu dicatat, kesehatan itu seperti barang ekonomi, ya. Tapi tidak semua kesehatan itu bisa dibeli. Ini dia. Ya, pentingnya untuk menjaga kesehatan seperti yang disampaikan oleh Prof. Panca, Bu Nuri, dan Bu Nimade Soekartini, khususnya peningkatan imun tadi yang disampaikan oleh Prof. Teresia Budi tadi. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Tika untuk penutup acara hari ini. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Cak Wit untuk sudah memandu dalam program Erlangga Forum sore hari ini. Untuk para narasumber semuanya juga terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama sore hari ini bermanfaat ya untuk seluruh masyarakat Jawa Timur, dan tentunya semoga Jawa Timur juga semakin baik, khususnya Jawa Timur ya, ini semakin baik, semakin semuanya masyarakat dapat selalu sehat begitu ya Cak Wit ya. Iya, harus itu. Oke. Karena Jawa Timur menjadi parameter nasional. Oke. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Untuk seluruh narasumber, sampai jumpa. Cak Wit, terima kasih ya atas waktunya juga. Terima kasih, Mbak Tika. Sama-sama. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat.